Lagi-lagi perselingkuhan membuat rumah tangga hancur dan selalu yang menjadi korban adalah anak. Bukannya memiliki keluarga utuh bisa membahagiakan hati dan jiwa, ini malah membuat hati bak selalu berada di neraka. Menghadapi keretakan dan kehancuran rumah tangga, sebaiknya dengan perasaan tenang dan otak yang aman, agar semua bisa diputuskan dengan bijak, bukan malah mengikuti amarah hingga menjatuhkan korban yang tidak bersalah, yaitu anak. Rumit memang. Selamat nonton film. Inilah Mobius. Keadaan rumah tangga keluarga ini sedang kacau, membuat seluruh anggota di dalamnya kacau. Suami sekaligus ayah berselingkuh dengan seorang wanita kedai yang seksi, membuat sang istri cemburu yang membuatnya nampak seperti orang gila. Dia marah pada suaminya, namun dia harus tetap tegar di depan anaknya yang mulai beranjak dewasa. Dia berusaha menjadi ibu yang baik untuk anaknya, setidaknya itu niatnya. Sang suami tidak peduli dengan rumah tangganya kini. Dia tengah asik menikmati hubungan terlarangnya dengan wanita seksi selingkuhannya. Sampai pada saat dia tidak mengetahui kalau anak dan istrinya melihat dia sedang enak-enak di tempat yang tidak tepat. Sang istri yang marah meneror wanita simpanan suaminya dengan melempari kaca jendela rumah si cewek. Namun teror itu tak membuat si cewek jera dan mengakhiri hubungan dengan suami orang. Sang istri yang sudah kehilangan akal sehat berniat menghabisi suaminya dengan memotong buah pisang si suami. Namun suaminya bangun dan segera menendang si istri hingga terjatuh. Namun sang istri sudah tidak waras. Dia memasuki kamar anak lelakinya dan dia dengan sadis memotong buah anaknya, membuat suaminya harus melarikan putra semata wayangnya ke rumah sakit. Si ibu yang frustasi keluar rumah, entah kemana setelah merusak masa depan anaknya sendiri. Si ibu berjalan tanpa arah kemana kakinya melangkah hingga dia melihat seorang biksu sedang berdoa di depan patung Buddha, membuatnya mengikuti biksu itu pergi. Si suami dan anak telah kembali dari rumah sakit. Untung saja si anak tidak apa-apa, namun dia sedih saat melihat buahnya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ayahnya juga sedih melihat anaknya sudah bukan laki-laki sejati lagi. Si ayah merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada putranya. Dia juga berencana menembak buahnya, namun dia sadar itu tidak ada gunanya. Tapi dia mengunjungi dokter kelamin dan meminta untuk dikebiri dan berharap buahnya bisa dipakai untuk anaknya. Dokter pun melakukan operasi atas permintaan pasiennya. Beberapa hari, sang pelakor menghalangi mobil si ayah yang akan mengantar putranya ke sekolah. Si anak sempat melihat ayahnya bersikap dingin dan cuek pada perempuan perusak rumah tangga orang tuanya. Saat pulang sekolah, si anak mengunjungi si pelakor. Di sana si pelakor memberi kode pada si anak untuk enak-enak dengannya. Si anak terpancing, namun pada saat si pelakor hendak memegang buah si anak, dia langsung menepis tangan si pelakor dan segera keluar dari kedai milik pelakor itu. Di rumah, si ayah terus mencari tahu di mana tempat terbaik untuk melakukan operasi penyambungan buahnya ke anaknya. Namun si ayah mendapatkan artikel menarik tentang bagaimana cara agar bisa memuaskan diri sendiri dengan gesekan batu. Si ayah lalu mempraktekannya pada kakinya, namun yang ada hanya rasa sakit karena luka gesekan. Namun si ayah pantang menyerah. Beberapa hari kemudian, dia mencobanya lagi. Gesekan demi gesekan dia lakukan secara perlahan membuatnya bisa memuaskan dirinya sendiri. Dia sangat senang dengan penemuannya itu. Keesokan harinya, dia memberitahu penemuannya pada anaknya. Anaknya hanya tertawa namun dia menerima ide ayahnya itu. Dia mencobanya di kamarnya, dan dia juga bisa berhasil memuaskan dirinya sendiri. Ayahnya sempat melihat anaknya, sempat sedih, namun hanya itu yang bisa dia lakukan saat itu. Setelah anaknya selesai memuaskan dirinya sendiri, si ayah membalut luka bekas gesekan batu yang ada di kaki anaknya, membuat anaknya merasa dekat dengan sang ayah. Keesokan harinya, ayah dan anak ini mencari tahu tempat untuk transplantasi kelamin yang terbaik. Namun mereka belum menemukan tempat yang tepat, membuat mereka berdua sempat kecewa dan putus asa. Namun sang anak pantang menyerah.
Dia terus mencari tahu tempat yang bagus untuk operasi. Saat itu dia sangat senang karena dia menemukan artikel di mana ada sebuah negara berhasil melakukan transplantasi kelamin. Ayah dan anak itu sangat senang dan bahagia. Tibalah saat operasi dilakukan. Namun pasca operasi tidak berjalan baik karena buah yang dipasang ke si anak tidak menunjukkan respon yang baik, membuat mereka berdua beserta dokter kecewa. Setelah keluar dari rumah sakit, si anak mencoba buah barunya ke pelakor ayahnya. Si pelakor rela membantu untuk membuat buah si anak bisa berfungsi. Namun buah hasil sambungan itu belum bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, membuat si anak kecewa lagi dan pergi meninggalkan si pelakor dengan kesal. Beberapa hari kemudian, sang ibu kembali dengan kondisi yang tidak terawat. Si ibu lalu masuk rumah tanpa sepatah kata dan langsung tidur di kamarnya. Sang ayah dan anak hanya bisa melihat tingkah aneh si ibu yang sudah mulai tidak waras. Si ibu terbangun dari tidurnya. Dia masuk ke kamar anaknya dan melihat suami dan putranya tengah tidur pulas. Dia memutuskan untuk ikut tidur di tengah keluarga kecilnya, membuat suaminya terbangun karena terjatuh dari tempat tidur yang kecil. Si ibu yang merasa bersalah membelai anaknya yang sudah dia rusak masa depannya. Namun si anak merespon lain. Buahnya menjadi mengembang membuat dia kaget dan segera bangun menutupinya. Ayahnya bingung melihat respon buahnya yang ditanam di anaknya. Ibunya juga kebingungan melihat anaknya memiliki buah lagi. Si ibu yang curiga lantas membuka celana suaminya. Betapa kagetnya dia melihat buah suaminya sudah tidak ada di tempatnya lagi. Sang anak juga tidak menyangka kalau yang dia pakai sekarang adalah buah ayahnya. Sang anak hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Malam berikutnya, si ibu yang tidak waras memasuki kamar anaknya. Suaminya sempat mencegahnya, namun si ibu mengunci kamar anaknya dari dalam. Si ibu lalu duduk di samping putranya, lalu dia memegang buah anaknya yang dulu milik suaminya. Dia membuat anaknya melayang saat itu. Sementara sang suami hanya bisa mendengar desahan anaknya yang keenakan. Si ibu terpaksa melakukan itu mungkin berniat menebus kesalahannya pada anaknya. Namun yang dia lakukan lebih salah lagi. Setelah dia memuaskan anaknya, si ibu keluar dari kamar sembari menangis. Sang anak juga merasa bersalah dengan apa yang terjadi antara dia dan ibunya. Ayahnya juga lalu galau dengan kejadian di rumah tangganya yang sudah tidak wajar. Si ibu juga nampak galau dengan keadaan yang terjadi di rumah tangganya. Si ayah mengambil pistolnya dan menghabisi istrinya yang tidak waras. Anak yang mendengar suara tembakan segera keluar dari kamarnya. Betapa kaget dan terkejutnya si anak melihat ayah dan ibunya tewas di depan matanya. Si anak merasa bersalah dan putus asa dengan dirinya. Dia lalu mengambil pistol yang menewaskan kedua orang tuanya, lalu dia menembakkan pistol itu ke buah malapetakannya. Kini dia hidup sebatang kara tanpa buah pisang di tubuhnya, membuat dia memutuskan untuk menjadi biksu yang taat agama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Selamat nonton film.